Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Insya Allah subhanahu wa ta'ala di tahun ini kita akan merayakan Idul Fitri. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan berkenaan dengan raihlah Id yang hakiki, Id yang sejati, yang mana telah disampaikan oleh Hajrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, di mana pada tahun 1965 beliau telah menyampaikan di dalam khutbahnya sebagai berikut. Saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan semua bahwa Id kita baru dikatakan Id yang hakiki apabila Id kita ini sudah sesuai dengan Id yang dirayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita merayakan Id yang tidak ada sangkut pautnya dengan Id Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Id kita sama sekali tidak dapat dikatakan Id, melainkan hari berkabung, hari kesedihan. Seperti halnya di rumah seseorang ada yang meninggal dan mayat membujur di sana. Ada seorang pembesar di rumah itu meninggal dunia. Di rumah itu sekalipun dirayakan 100 kali Id, maka bagi keluarga tersebut bukanlah merupakan hari Id, melainkan hari berkabung, hari kesedihan. Demikian jugalah bagi seorang muslim. Walaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat lebih 1400 tahun yang lalu, jika Id di rumah dia tidak direstui oleh Id Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bergembira dengan Id hanya secara jahiliyah, maka Idnya itu tidak membawa sebarang faedah apapun. Memang betul, pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bergembira ria, dan kita pun terpaksa dengan gembira merayakannya. Namun di dalam hati kita harus tetap menangis, kalbu kita. Mengapa Id yang direstui, Id Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum juga tiba saatnya? Id Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk makan-makan kue yang manis-manis, atau memakan gulai kari atau gulai lemak dan sebagainya. Id beliau adalah dirayakan karena ajaran Al-Quran dan Islam sudah mulai tersebar ke seluruh negeri Arab pada waktu itu. Sekarang, jika ajaran Al-Quran dan Islam sudah merata tersebar ke seluruh dunia, di setiap rumah sudah ramai orang membaca Al-Quran, di setiap rumah bendera Islam sudah berkibar, maka Id kita sesuai betul dengan Id yang dirayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendengar hal ini, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat gembira. Beliau akan sangat senang sekalipun beliau sudah wafat 1400 tahun yang silam, karena bahwa misi yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ke dunia sampai sekarang tetap tegak berdiri dengan teguhnya. Jadi usahakanlah selalu supaya ajaran Islam dan hukum-hukum Al-Quran segera tersebar ke seluruh dunia, supaya Id kita benar-benar sesuai dengan Id yang dirayakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Id pada zaman sekarang ini tidak layak dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Id ini tidak sesuai dengan Id Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Id ini tidak patut disebut hari Id, melainkan hari berkabung bagi umat Islam seluruhnya. Sekarang sudah mulai nampak
Banyak anak-anak keturunan beberapa orang Ahmadi tidak memiliki keikhlasan seperti yang dimiliki oleh orang-orang tua mereka. Padahal jamaat sekarang ini belum berumur ratusan tahun. Sekarang ini baru masuk ke dalam abad kedua jemaat. Di mana letak kelemahan ini? Di mana letak kelemahan ini? Kalau banyak anak-anak Ahmadi sudah kurang perhatian terhadap jemaat, kurang menghargai kepada program-program jemaat, tidak mau aktif mengikuti kegiatan jemaat, banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang tidak menaruh hormat kepada para pemimpin jemaat. Maka untuk tujuan apa hari ini kita merayakan Id? Apakah bergembira karena anak-anak kita sudah lalai mengerjakan sholat, lalai terhadap kewajiban jemaat, tidak aktif dan sebagainya? Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya beliau bersabda, ingat, akan datang suatu hari apabila orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berhikmat dalam jemaat nanti akan mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi. Akan tetapi anak orang-orang yang pada waktu ini tidak punya perhatian sama sekali terhadap jemaat dan tidak ingin berhikmat kepada jemaat akan diasingkan dari jemaat. Nanti apabila negara-negara besar seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman dan sebagainya akan mengirim wakil-wakil mereka ke dalam majelis musyawarah internasional jemaat, mereka akan anggap hal ini suatu kehormatan yang sangat besar. Tentu seperti pada saat-saat ini, apabila jemaat sudah mencapai kemenangan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, jumlah peserta Majelis Musyawarah Ahmadiyah Internasional akan lebih banyak tentunya dan lebih ramai dari peserta pertemuan internasional manapun di dunia. Nah, pada waktu itu anak orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan jemaat akan datang meminta-minta supaya mereka dikirim untuk menghadiri musyawarah internasional tersebut. Akan tetapi pada waktu itu akan ada yang berkata kepadanya, pergilah kamu dari sini. Kami hanya punya data orang tua kamu. Dahulu orang tua kamu jika dipanggil meeting tidak mau hadir. Ada pertemuan dan kegiatan jemaat tidak pernah datang. Bapak-bapak kamu sering komplain dan bercakap-cakap yang tidak baik tentang jemaat. Oleh sebab itu, kami tidak ingin mengutus kamu ke sana. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Hajar Khalifatul Masih Waqt meneruskan lagi. Saya nasihatkan kepada kawan-kawan semua, perbaikilah diri sendiri dari mulai sekarang dan juga ahli keluarga sendiri dengan sebaik-baiknya. Sehingga yakin bahwa bendera Islam ini akan tetap ada di tangan anak-anak mereka sampai hari kiamat. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW akan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Sehingga bukan hanya kehidupan di dunia kita ini saja akan menjadi Id, melainkan kematian kita pun akan menjadi Id pula. Ada seorang penyair menasehati anaknya dengan berkata sangat halus sekali dan sangat bijaksana. Bunyinya adalah sebagai berikut. Artinya, waktu kamu baru lahir, kamu menangis dengan suara keras dan nyaring. Orang-orang yang menengok di sekitar kamu tertawa gembira karena seorang anak lelaki sudah lahir. Sekarang kamu sudah dewasa. Berjuanglah untuk beramal soleh dan berbuat baik terhadap manusia. Jadi, sehingga apabila nanti kamu mati, kamu akan tertawa girang.
Sedangkan orang-orang di sekeliling kamu akan menangis terseduh karena sedih. Mengapa kamu tertawa girang pada waktu kamu meninggal? Kamu girang karena akan berjumpa dengan Tuhan dan akan menerima ganjaran yang sangat baik daripada Tuhan berkat amal-amal soleh kamu. Tapi orang-orang di sekitar kamu menangis sedih karena ditinggal oleh kamu seorang soleh dan berguna untuk masyarakat. Jadi dari syair ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa jika seseorang yang rajin berhikmat kepada agama dan kepada jemaat dengan baik dan dengan ikhlasnya, tentu waktu dia meninggal akan bergembira karena berjumpa dengan Tuhan, sebab dia akan menerima ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya akan merasa sedih ditinggal oleh dia, karena dia seorang yang sangat baik dan sangat berguna bagi masyarakat. Itulah kematian yang harus diidam-idamkan oleh setiap orang Ahmadi dan orang-orang yang beriman. Setiap orang memang akan meninggal dunia, itu pasti. Akan tetapi apabila malaikat Tuhan memberitahukan suatu kabar suka kepada kita, engkau akan pergi dan akan duduk di pangkuan Tuhan. Para malaikat akan melindungi engkau, dan anak cucu engkau akan terus berjuang dan berhikmat kepada agama demi menegakkan panji-panji Islam. Maka saat seperti itu pasti akan menjadi saat yang membahagiakan kita. Para pendengar Berita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Hajar Khalifatul Masih kedua radhiyallahu semuanya dapat kita amalkan. Jika itu kita dapat mengamalkannya, maka kita telah berhasil meraih id yang hakiki. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan id hakiki kepada kita semua. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.